This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Siapa di sini yang sudah mempersiapkan untuk ibadah pada pagi hari ini? Oke, bagus. Sebelum kita mulai ibadah, coba persiapkan dulu Alkitabnya dan persembahannya adik-adik. Sudah belum? Sudah belum ya, Bang? Sudah dong. Pastinya sudah. Tapi sebelumnya kita belum tanya nih, kabarnya adik-adik bagaimana? Kita dulu ya. Ayo, Abang Diki coba. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, haleluya, yes, yes, yes. Oke, pasti udah luar biasa, udah fantastis, pasti sudah semangat. Oke, kita mau mulai ibadah. Siapkan hati dan pikiran kita adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian, satukanlah hati kami. Sampai tepuk tangan adik-adik.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan kehidupan kami Bapa. Di pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Bang Sakti. Sebelum itu, adik-adik duduk dengan rapi, lipat tangannya, siapkan Alkitabnya. Mari kita tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan akan hari ini Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat melakukannya dan mendengarkannya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Pada hari ini firman Tuhan yang akan kita sampaikan itu dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik buka Alkitabnya 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 yang dimana itu ada di perjanjian lama. Oke. Abang akan bacakan untuk adik-adik semua. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berada ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ingin mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ingin mendengar. Demikian firman Tuhan.
Oke, sebelum Abang bercerita tentang firman Tuhan, mari kita tonton video berikut ini. First piece of it. Pada video berikut ada sebuah anak kecil, anggapan namanya Tono. Di situ Tono tidak membawa bekal makan siang, yang dimana Tono di situ sangat kelaparan, yang mungkin dia tidak membawa bekal makan siang dikarenakan ibunya juga tidak punya uang untuk memberikan dia makan siang, dan tidak punya uang juga untuk memberikan dia uang jajan. Di situ teman-temannya melihat Tono sangat kelaparan, lalu teman-temannya itu berbagi bekal makanan kepada Tono agar Tono dapat makan siang. Lalu setelah membuka bekalnya itu, Tono melihat ada berbagai macam makanan yang dia tahu itu dari teman-temannya. Lalu di sana si Tono sangat senang dan dia memakan makanan itu. Seperti pada firman Tuhan tadi, di mana ada Samuel dan Imam Eli. Samuel dan Imam Eli tinggal di sebuah rumah Tuhan, yang dimana Samuel ini masih muda dan dia belum mengenal siapa itu Tuhan Allah. Hingga pada suatu malam Samuel mendengar ada yang memanggil namanya Samuel, Samuel sebanyak 3 kali, yang dimana Samuel mengira itu adalah Imam Eli yang memanggil dia. Lalu Imam Eli merasa itu sepertinya suara Tuhan yang memanggil Samuel, karena di situ Imam Eli mengetahui siapa itu Tuhan Allah. Lalu Imam Eli berkatalah kepada Samuel, jika ada lagi yang memanggil namamu, sampaikanlah, ya Tuhan, aku ini hamba mendengarkanmu. Di sini pada firman Tuhan ini menceritakan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus membantu sesama manusia yang dimana sangat membutuhkan, agar kita hidup saling mengasihi dan menghormati sesama. Misalnya adik-adik melihat ada anak-anak jalanan yang tidak punya makanan, kelaparan, kita jika mempunyai uang, kita bantu mereka memberikan makanan agar mereka tidak kelaparan. Dan juga kita sangat senang melihat anak kecil itu tidak kelaparan dan dia dapat senyum berbahagia. Oke, demikian adik-adik firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Nya Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat menjalankannya, menyerapi firman-Mu ya Tuhan, dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan? Pastinya sudah ya Bang ya? Sudah dong. Harusnya sudah. Siapa yang bawa firman Tuhan tadi? Abang atau kakak? Siapa tuh? Abang tahu gak siapa yang bawa tadi? Tahu dong. Oh, adik-adik pasti harus tahu. Tahu dong. Iya, abang siapa tadi? Abang Sakti. Oke, firman Tuhannya tadi apa? Iya, harus diikuti ya adik-adik, harus diteladani dan harus dilakukan. Jangan sampai lupa ya, harus menjadi anak Tuhan yang baik. Oke, kita mengakhiri ibadah kita angkat satu lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian kita satu di dalam Tuhan. Dan tepuk tangan adik-adik.
Nah, anak-anak kami sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan mengingari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Bagaimana sekolah minggunya hari ini? Bersuka cita? Tentu harusnya bersuka cita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau minta adik-adik duduk yang rapi, pasang telinganya baik-baik. Karena kakak punya pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu. Sudah siap mendengarkan pengumuman? Oke, kalau sudah siap, dengarkan baik-baik ya. Pengumumannya adalah bahwa sekolah minggu HKBP BTP akan segera merayakan Natal. Yeay! 2 bulan lagi, di bulan Desember nanti, kita akan merayakan Natal bersama-sama adik-adik. Nah, tapi karena situasinya masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka perayaan Natal sekolah minggu tahun ini masih secara online ya adik-adik. Tapi adik-adik jangan sedih, walaupun secara online kita masih bisa saling menatap, melihat, dan menyapa satu sama lain karena tahun ini online-nya secara live via Zoom. Ya, jadi kita akan saling menyapa bersama-sama. Sudah nggak sabar ya mau Natalan ya? Oke, nah karena kita mau Natalan adik-adik, maka kakak dan abang sekolah minggu membuka pendaftaran bagi adik-adik yang mau mengikuti liturgi Natal sekolah minggu. Ya, kakak ulangi, bagi adik-adik yang mau mengikuti liturgi Natal sekolah minggu, maka adik-adik bisa mendaftarkan diri kepada guru-guru sekolah minggu. Adik-adik bisa menghubungi Abang Diki dengan nomor yang sudah tertera ini. Nah, nanti minta tolong mama sama papa untuk daftarin adik-adik yang mau ikut liturgi. Daftarinnya ke Abang Diki ya. Saat mendaftar, berikan identitas adik-adik seperti nama dan kelas. Ya, jangan lupa nama dan kelas. Diberikan informasinya kepada Abang Diki supaya Abang Diki nanti bisa catat nama adik-adik untuk bisa mengikuti liturgi Natal sekolah minggu. Nah, pendaftarannya dibuka mulai hari ini, tanggal 24 Oktober 2021, sampai minggu depan, tanggal 31 Oktober 2021. Jadi waktunya hanya seminggu untuk mendaftarkan diri ya. Jadi buat adik-adik yang mau mengikuti liturgi Natal sekolah minggu, harap mendaftarkan diri dalam waktu 1 minggu ini kepada Abang Diki. Oke adik-adik? Oke, kakak tunggu pendaftaran adik-adik yang mau mengikuti liturgi ya. Dan kita doakan semoga tahun ini kita bisa kondisinya semakin membaik, sehingga tahun depan kita bisa merayakan Natal bersama-sama, tidak secara online tapi sudah bisa memasuki gereja. Ya adik-adik? Oke, sekian informasi dari kakak. Kita bertemu lagi minggu depan. Dadah! This the light of my